saya mau undang, bentar ya. Sekarang saya undang Hijrian Malazan. Silakan Hijrian Malazan. Ya, Hijrian silakan. Halo. Ya. Iya, makasih Bang Joko udah di accept. Sama-sama. Iya nih saya mau tanya ini aja sih. Bang Joko punya influence terbesar nggak sih dalam filmmaking style-nya Bang Joko? Terus apa aja sih yang diambil dari influence Bang Joko tersebut gitu? Oh, influence ya. Kalau ngomongin influence tuh banyak banget ya. Dan nggak ini ya, nggak ada yang major satu filmmaker atau satu film yang menginfluence semua film saya itu nggak, karena banyak banget. Kalau misalnya kayak Perbuatan Jahanam itu banyak terinspirasi dari segi filmnya itu dari film Indonesia tahun 70-an sebenarnya. Film-film thriller dan psychological horror Indonesia tahun 70-an itu kaya banget khazanahnya ya. Ada beberapa film, contohnya Bunga Lo di Lereng Bukit, pemainnya Hendra Cipta. Terus ada Nafsu Serakah, Leni Marlina yang main, dan ada saya banyak terinfluence dari filmnya Peter Medak tahun 80, judulnya The Changeling, dan film Don't Look Now-nya Nicholas Wright tahun 75 gitu. Kalau film Kala itu banyak terinspirasi filmnya dari film Killer Kondom. Pernah denger gak? Enggak ya? Kayaknya pernah. Film tahun berapa ya? 94 kalau nggak salah. Itu film absurd banget ya. Itu film. Kayaknya pernah dengar ceritanya sih, Bang. Itu film Jerman, tapi itu film B-movie sebenarnya. Film Jerman, tapi settingnya di New York, tapi nggak ada yang ngomong bahasa Inggris, semuanya ngomong Jerman. Tentang seorang detektif gay yang menyelidiki kasus banyaknya penis yang putus karena dimakan sama kondom-kondom pemakan penis. Ya itu film Jerman, jadi Killer Kondom. Ya, mungkin bisa dibeli ya. Film bagus banget menurut saya, secara estetika, secara cerita bagus, karena itu masuk ke Berlin Film Festival juga, dan berdasarkan comic book gitu. Kalau ditanya soal influence film, jadi banyak ya. Kalau film favorit yang kalau secara umum sih sutradara saya sangat suka Paul Thomas Anderson nih, suka saya pamerin nih filmnya Punch Drunk Love tahun 2002 yang mengembalikan kepercayaan saya terhadap film. Sebelum tahun itu saya mengalami masa di mana kayak nonton film tuh kayak jaded banget gitu, kayak nonton film kayak nggak menemukan kenikmatan lagi. Kenapa ya, tiba-tiba nonton film itu langsung wah gitu. Punch Drunk Love gitu ya kira-kira. Oh iya, makasih Bang Joko. Iya. Makasih sama-sama ya. Iya. Oke, ini sebelum kita mengundang teman-teman yang sudah ada di di video, saya jawab dengan cepat yang ada di kolom question ya teman-teman. Nanti kalau misalnya sudah habis jam 12 nanti akan saya akan saya masuk lagi, jadi masuk lagi ya. Dari Impitier, apakah seorang sutradara harus mempunyai ciri khas dalam berkarya? Ciri khas itu jangan dibikin ya, karena kalau misalnya kita berusaha keras untuk memiliki ciri khas dalam berkarya, nanti jatuhnya akan pretentious. Jadi kita cuman kepingin punya gaya, jadi nggak usah dicari ciri khas. Kalau misalnya kita berkarya sesuai dengan impulses dalam diri kita, nanti akan punya ciri khas sendiri tanpa kita mencoba untuk punya ciri khas gitu ya. Terus pertanyaan lagi dari komentar dari Mboh Gokaros, komentar tentang rilis film di streaming. Streaming platform adalah salah satu tambahan dari platform distribusi film Indonesia. Tentunya kita sangat senang ada tambahan distribusi film, tapi bioskop masih penyumbang revenue sebanyak 90% dari sebuah film di Indonesia. Jadi kita masih sangat membutuhkan bioskop, gitu ya teman-teman. Kemudian pertanyaan lagi,
dari kita kalau mau jadi sutradara ambil jurusan kuliah apa ya Bang, dan di kampus di mana ya? Kalau mau jadi sutradara ambil jurusan kuliah film. Di kampus mana nanti bisa di Google ya kita. Oke, siap. Terus oke, kita undang lagi teman-teman yang ada di video ya. Oke, sekarang saya akan mengundang sebentar. Aduh, kacamatanya juga udah oke nih. Saya undang yang mukanya paling tua dulu ya. Siap. Ya ini. Saya mau undang Pak Delta. Silakan Pak Delta, buat teman-teman nanti kalau misalnya sudah jam 12 mungkin akan putus, nanti akan saya itu dulu. Silakan Pak Delta, ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Joko udah bisa terima. Saya dari Bogor, Bang. Kebetulan saya juga mengajar bahasa Jepang di SMK. Jurusan dan di SMK saya kebetulan ada jurusan multimedia. Nah, ini sekaligus juga untuk menjawab beberapa pertanyaan murid-murid saya. Kebetulan mereka terutama yang masih kelas 10 ini bingung. Ini untuk multimedia tuh kan cabangnya banyak ya, Bang ya. Apakah untuk masuk ke film itu harus begitu lulus langsung masuk ke dunia kerja perfilman, atau apakah harus kuliah dulu atau bagaimana? Nah, itu trik-triknya bagaimana gitu, Bang? Kalau misalnya dari sisi Bang Joko sendiri. Sama mungkin ada pertanyaan satu lagi yang agak mungkin personal question. Gundala 2 kapan kan? Udah itu aja. Oke, terima kasih Pak Delta. Pertama tentunya kalau misalnya dari multimedia mau masuk ke film, kalau ada minat, kalau misalnya mau masuk ke industri film tentunya harus ada minat dulu ya, ada ketertarikan untuk kerja di film. Kalau misalnya sudah ada spesifik mau apa, itu akan lebih bagus lagi karena kita tahu apa yang akan kita kembangkan. Misalnya kita tertarik di dunia sinematografi. Jadi kita tahu kita nanti yang kita pelajari adalah kita fokuskan di sinematografi. Atau ketika kita ingin jadi seorang sutradara, kita akan setelah dari multimedia fokuskan untuk belajar di sutradaraan. Kalau dari multimedia sudah lulus, kalau mau masuk ke industri film, bisa magang di industri film. Biasanya kalau misalnya malah semua PH tentunya kalau misalnya produksi film pasti akan menerima anak magang. Jumlahnya bervariasi, bisa 5 orang, paling sedikit yang saya tahu tuh 3 orang pasti ada anak magang. 3-10 orang tuh normal ya untuk satu produksi untuk anak magang. Kalau misalnya magang bisa tanya, kamu maunya masuk apa gitu. Kalau misalnya kita tahu sebenarnya saya berminat di sinematografi, tapi saya ditempatkan di mana saja saya bersedia. Itu jawaban yang paling bagus. Jadi jangan sampai, kita ada nih di produksi, kamu mau magang di sini, saya sih maunya di sinematografi, nggak mau di produksi. Jangan, karena dianggap sombong dan nanti nggak dapat. Tapi kalau ditanya, kamu mau magang di mana? Saya punya minat di penyutradaraan, tapi di mana saja saya bersedia karena saya ingin belajar gitu. Gitu kali. Makasih ya Kak. Kalau Gundala 2, Gundala Putra Petir ya judulnya. Gundala Putra Petir ya. Gundala Putra Petir. Gundala Putra Petir akan muncul. Gundala Putra Petir akan rilis setelah sebulan dari Gua Hantu. Oke. Baik ya. Atur nuhun, sami-sami Bang. Makasih Kang infonya. Makasih. Sami-sami. Waalaikumsalam. Yo. Oke, terima kasih. Aku akan undang satu lagi. Ya, aku undang lagi ya, teman-teman. Ya, aku undang sekarang. Nih, ini ada yang namanya Kasian ya. Karena namanya Kasian, aku undang dulu ya. Namanya Hamba Revisi. Silakan Hamba Revisi. Ya, nih. Hamba Revisi, karena Hamba Revisi Kasian namanya, kita undang untuk ngobrol. Silakan Hamba Kasian. Ya, halo, Hamba Kasian. Ya, Hamba Kasian, Hamba Revisi. Ya, Hamba Kasian. Karena Hamba Revisi belum muncul, mungkin dia dikejar revisi, saya undang yang lain ya. Oke, silakan kalau seperti itu Dwi Pak DP.
Udah ada ya? Silakan nambah revisi. Pertanyaan, Nambah revisi silakan. Ya Allah. Ya. Silakan. kira-kira menurut Bang Joko lebih baik film yang pesannya tersirat langsung atau pesan yang tersembunyi melalui semiotika, Bang? Apakah oke. Storytelling kita terserah kita. Jadi pilihan kita apakah kita bercerita secara lugas, apakah kita mau bercerita secara semiotika, itu terserah kita. Minggu dong. Gitu ya. Jadi yang tahu yang lebih baik yang mana itu adalah kita sendiri. Gitu. Ada yang bilang bahwa film yang baik itu adalah film yang gak banyak dialog. Film yang baik itu adalah film yang banyak dialog. Enggak, film yang baik itu nggak ada yang bisa bilang bahwa film ini yang baik adalah film yang semuanya banyak bahasa gambar, dialognya sedikit. No. Nggak ada yang bisa mendikte kita bikin film itu harus seperti apa. Ya, Bang Joko, suara sampean kecil. Kok suaraku kecil sih? Emang suaraku kecil? Ya, agak kecil. Kalau ini besar nggak? Ini udah besar? Udah. Besar ya? Oh, oke, ya. Bang Joko kok jauh suaranya? Emang jauh? Gitu ya? Jadi jawabannya yang tahu kamu sendiri ya, sesuai dengan tuntutan cerita gitu ya. Terima kasih. Ya, makasih Bang. Semoga revisinya nggak banyak ya. Lihat suara penting. Siap, Bang. Live apa? Ya. Ngobrol sama Joko Teman-teman, Anwar. karena ini sudah hampir 1 jam, ini aku tutup dulu, aku mau save ya, nanti masuk lagi ya.